Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Shalom, selamat pagi sahabat GSCC. Kiranya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya mencurahkan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari kita yang percaya, kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan segala pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Dan mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan, Engkau yang datang di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami menaikkan puji-pujian, kami menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Hati kami dibaharui, hati kami dikuatkan. Dan terima kasih buat pengurapan yang selalu baru tiap hari.
Kami menerima kekuatan untuk kami dapat menjalani hari ini dengan syukur, dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus sumber kekuatan dan berkat dalam hidup kami berdoa, kami sambut berkat firman. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini kita mau melangkah dengan kekuatan baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan pelajari dari Injil Yohanes pasal-pasal yang kita sudah pelajari selama ini dari Injil Yohanes 1, berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus, dan juga kita sudah belajar tentang bagaimana pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Oleh karena Roh Kudus, kita dimampukan untuk memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini di akhir Injil Yohanes pasal 18 hingga pasal yang ke-21, juga kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema percayalah sekalipun tidak melihat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bekerja keras hingga satu saat nanti kita akan melihat bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Tetaplah bekerja keras dan Tuhan pasti akan memberkati iman kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tidak sabar untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Namun ketahuilah terkadang pada saat kita sudah berusaha, pada saat kita sudah berupaya sekuat tenaga, tinggal sedikit lagi kita akan menuai. Terkadang kita memutuskan untuk berhenti dan stop sampai di sini. Padahal kita tidak tahu, di depan sana tersedia berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, belajarlah untuk percaya. Jikalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, jerih payah kita pasti akan memiliki akhir yang membahagiakan. Ada tujuan akhir yang membahagiakan. Ada berkat di setiap jerih payah yang sudah kita keluarkan. Percayalah, sekalipun tidak melihat, tetaplah berjuang, tetaplah berupaya, karena di balik kerja keras, di dalam pertolongan Tuhan, berkat Tuhan pasti tersedia. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah sekalipun tidak melihat. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan kemudian bangkit, dan perempuan-perempuan itu yang terlebih dahulu menyaksikan kubur Yesus yang kosong, dan kemudian mereka menemukan bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika beberapa orang wanita melihat tentang Yesus sudah bangkit, ada satu murid Yesus yang tidak percaya, yaitu Thomas. Ayat 19 firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu,
yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Saudaraku, umat Tuhan yang diberkati, waktu Yesus datang di tengah murid-muridnya, Thomas tidak ada. Dan mereka berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas tidak percaya. Bahkan ia menantang mereka, "Kalau belum aku melihat bekas paku di tangannya, kalau belum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan kalau aku belum mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." 8 hari kemudian Yesus kembali mengunjungi mereka dan membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Lalu dia berkata-kata kepada Thomas, "Taruh jarimu di sini, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas kemudian menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allah." Yohanes 20 ayat 29 berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, di dalam hal ini, Tuhan menginginkan semua orang sekalipun tidak melihat dia, namun percaya bahwa dia adalah Mesias. Seberapa sering kita meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita karena kita belum melihat apa-apa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pribadi Thomas menunjukkan keadaan gereja pada zaman ini. Gereja menuntut mujizat. Gereja menuntut bagaimana supaya doa-doanya dikabulkan. Gereja menuntut supaya mujizat itu nampak di depan mata. Dan kalau mereka belum melihat mujizat, kalau mereka belum menerima mujizat, mereka meragukan ketuhanan Yesus. Saudara, di firman Tuhan ini kita belajar, percayalah, maka engkau akan melihat. Tahukah kita bahwa mujizat Tuhan bekerja oleh karena iman? Dari Thomas kita belajar bahwa
kita tidak perlu melihat dulu baru percaya. Tapi kita beriman dulu, maka kita akan melihat. Cara mujizat Tuhan bekerja adalah oleh iman. Ada begitu banyak jutaan orang percaya di dunia ini yang menjadi orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan tanpa mereka harus melihat terlebih dahulu. Saudara, apapun keadaanmu pada hari ini, mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang diperhadapkan dengan kondisi keuangan yang tidak stabil. Hari ini mungkin engkau sedang diperhadapkan bagaimana kehidupan rumah tanggamu masih dalam proses. Suami, anak-anakmu, hubungan-hubunganmu tidak baik. Ketahuilah saudaraku, jikalau engkau percaya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Sebab ketika engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya. Hanya dengan percaya, maka engkau akan merasakan dan melihat mujizat di dalam kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Thomas, "Ini tanganku, ini lambungku." Engkau melihat dan kemudian engkau percaya itu baik. Tapi lebih baik lagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Sekalipun bukan orang-orang yang bertemu muka dengan muka. Tetapi ketika kita mendengarkan firman, kita percaya. Ketika kita dalam masalah dan pergumulan, kita mendengarkan nasihat, kita percaya. Dan ketika kita masih belum melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita percaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat berbagai-bagai kejadian, Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Mesias, tapi bangsa Yahudi tidak percaya. Dan lewat berbagai-bagai peristiwa, sekalipun Dia harus mati di kayu salib, Dia membuktikan bahwa Dia Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dan mereka masih tidak percaya juga. Tuhan berfirman, "Aku akan merobohkan bait suci ini dalam waktu 3 hari dan kemudian membangunnya kembali." Dia berbicara tentang bagaimana Dia membangun kembali bait suci secara roh. Dan mereka pun tidak percaya. Hanya ke-12 murid yang percaya dari awal hingga akhir. Ada satu yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas. Namun ada satu yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh karena bersandar kepada penglihatan jasmani, yaitu Thomas. Ketika Tuhan menegur Thomas, Thomas pun belajar untuk percaya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita sebagai umat Kristen belajar untuk berpegang teguh kepada iman. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, apapun yang kita percayai, sebelum kita melihat, percayalah kita sudah menerimanya. Demikian cara iman bekerja. Maka engkau dan saya akan melihat mujizat. Abraham diperhitungkan sebagai bapa orang beriman. Dan karena dia percaya,
maka dia menjadi bapa dari suatu bangsa yang begitu besar. Oleh karena iman, dia percaya bahwa dari Sara akan lahir keturunan bangsa yang besar, yaitu Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat kerjaan Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita, karya-karya Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita, percayalah, maka pasti engkau dan saya akan melihat. Di dalam Kisah Para Rasul 1, sesudah Yesus menyampaikan pesan-pesan kepada murid-muridnya, kemudian sebelum dia terangkat, mereka bertanya kepada Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Itu perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas bersama dengan ke-10 murid lain-lainnya, kemudian mereka sepakat menanti-nantikan janji Bapa. Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Thomas mengalami perubahan sikap. Dia belajar untuk percaya. Dia menanti bersama ke-10 murid yang lain. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama, dan kemudian di Kisah Rasul yang pasal yang kedua, mereka kemudian menikmati janji Bapa, yaitu menerima kuasa Roh Kudus. Kalau Thomas tidak percaya, kalau Thomas tidak menanti-nantikan janji Tuhan, dia tidak akan masuk di dalam bilangan para murid-murid yang menerima janji Bapa. Saudara, betapa pentingnya menantikan janji Bapa. Percaya sungguh-sungguh, nantikanlah dia, maka kita akan melihat janjinya ya, dan amin, dia akan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah sekalipun engkau tidak melihat. Percayalah, maka jeripayamu tidak akan sia-sia. Thomas memutuskan untuk percaya, dan ketika Yesus naik ke surga, pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, mereka pun menerima kuasa Roh Kudus. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita satu dalam doa. Diberkatilah setiap orang yang percaya, sekalipun dia tidak melihat. Thomas tidak percaya kalau dia belum melihat. Dalam hal ini dia belajar untuk percaya, sehingga dia tetap ada di tengah-tengah murid-murid yang lain, menanti-nantikan janji Bapa, yaitu menerima kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, di dalam hidup kami ini, tidak selalu kami memiliki iman percaya yang kuat dan teguh. Kami berdoa Tuhan, saat kami mulai lemah, saat kami mulai meninggalkan Tuhan, saat kami mulai tidak percaya,
Saat kami hanya melihat dengan mata jasmani kami, ajar kami Tuhan, untuk kembali Tuhan, untuk kembali kepadamu, supaya kami sungguh-sungguh percaya. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap kami Tuhan sepanjang hari ini. Iman kami yang lemah boleh dibangkitkan lagi. Kami boleh menaruh harapan hanya kepadamu. Untuk bisnis kami, untuk usaha kami yang mungkin sudah mulai kolaps, yang mungkin sudah menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Kami boleh kembali lagi Tuhan, memegang tangan-Mu Tuhan, dan percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong kami. Kami berdoa untuk anak-anak dari kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini mengandalkan Engkau Bapa. Kami berdoa, diberkatilah setiap kami yang datang dalam nama Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kami akan melihat bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan, ketika lurus langkah hidup kami di dalam Engkau, maka Engkau Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.